15 terus 20 mam 20 dilingno. Jadi kita bisa 2 menit lah atau 1 menit. Oke. Selamat malam. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di KR 53, Kicau Rakyat 53 di Jombang, Kedai Sufi. di Kedai Sufi. Silahkan ngopi bagi teman-teman yang masih belum. Gimana Bung kabarnya Bung? Kabarnya ya tambah harus bahagia ini Bung. Kayaknya kita belum baca berita ini ya, PPKM diperpanjang atau tidak ya. Kita tetap tenang saja, kita berusaha. PPKM tidak apa memang gue pikirin ya. Kita tenang saja. Yang penting kita menjaga diri aja lah. Ya, dari segala ancaman yang membuat tidak sehat. Oke. Bung, Apa itu? gimana Bung? Malam ini kita mau membahas apa Bung? Malam ini kan masih Agustus, Bung. Masih Agustus, masih suasana Agustus. Jadi masih Sebagian rakyat masih mengibarkan bendera. Masih ada suasana pahlawan. Suasana kesemangatan memiliki Indonesia. Begitu. Apa berarti? Pahlawan. Pahlawan tapi dibingkai di dalam pahlawan muda. Pahlawan muda. Jadi kan kita kemarin bicara soal pemuda ini pahlawan muda. Seperti siapa saja dulu ya, ada banyak ya. Banyak sekali ya, muda-muda semua ya. Muda-muda semua. Jadi kalau kita lihat catatan Bung, pahlawan muda itu ditandai oleh perjalanan yang begitu lincah, mahir. Dia sudah ke Aceh, kemana-mana sampai ke luar negeri dan Eropa, sudah menguasai beberapa bahasa dan sudah menjabat beberapa. Sementara kita, itu Bung. Yang kedua ya itu tadi jabatan. Umur berapa dia menjabat? Luar biasa. Orang dulu semuanya lah. Yang ketiga dia mati Bung. Mati. Jadi mati menjadi tanda karena mati sangat muda Bung. Bayangin Bung. Rata-rata juga ya. Itu siapa? Mutia Teahahu itu Bung. Itu perang Patimura itu. Oh ya. Perempuan. Itu umur 22 meninggal. Berarti sisa Belanda memimpin pertempuran. Gimana ya? Usia belasan sudah memimpin. Sudah melawan kolonialisme. Supriyadi, Sudirman. Kan mati sangat muda, Bung. Mati dengan sangat. Sudirman muda, Bung. Meninggalnya masih muda sebagai seorang panglima tertinggi ya muda lah, Bung. Muda, ya. Meskipun sakit, semacam itu masih Pak Jenderal Sudirman itu ya, meskipun sakit tetap berjuang, negosiasi. Itu kan dulu ada bangsa lain yang menginjak-injak di tanah air kita, Bu. Iya. Makanya mereka tetap berjuang, tapi sekarang kan sudah bebas, tidak perlu kah? Maksudnya masa ya kita ini nggak perlu apa-apa. Ini Nggak perlu lah. Mas Pri ini udah mewakili anak muda sekarang kayaknya udah kan tidak salah kalau ada Syahrir ketika usianya masih muda, masih umur 20 tahun atau berapa itu. Itu sudah membentuk perhimpunan mahasiswa Jong Indonesia sudah 20 atau berapa itulah sudah Syahrir kayak gitu. Ada lagi Tan Malaka Bung. 16 tahun hafal Al-Qur'an Bung. Sekolah beasiswa oleh Belanda, melanjutkan di Belanda Bung. Ada enggak kira-kira mereka terus itu kan saya lanjutkan dulu. Iya gitu. Sekolah beasiswa Belanda, melanjutkan ke negeri Belanda, menjadi pelarian terpenting di Belanda. Perjalanannya Bung. Iya. Dia di Asia ke Eropa itu kita nggak punya catatan penting berapa negara itu karena dia menyamar dan berlari
dari mana saja, dari ya, karena dia diburu, orang paling diburu oleh paling Belanda. diburu ketika itu. Ya, iya, begitulah kalau saya pun. Memang kalau bicara mereka itu pahlawan-pahlawan seperti Syahrir Tan Malaka, Natsir, Agus Salim itu, saya itu ikut menggelora dari dulu. Iya. Dari dulu ikut menggelora, makanya ingin bro aja. Soalnya melihat anak sekarang itu perbandingannya itu jauh sekali begitu. Umur 22 tahun ngapain dia? Umur 22 tahun ngapain? Iya. Karya bukunya tidak ada. Kalau mereka masih muda-muda. Banyak karya bukunya begitu. Banyak karya perannya. Banyak perannya. Perjalanannya di tangga. Luar biasa. Sekarang tapi kamu pingin lu bro, kalau saya terenyuh bro. Ini saya berarti nggak ada apa-apanya nih, aduh. Aduh, kadang-kadang begini Bung Denny. Kita ya. lagi bicara Tan Malaka, Bung Denny. Ini Tan Malaka sama-sama Bukit Tingginya lah, orang Medan. Sama. Orang Padang itu semua. Ya, itu. Semacam Nasir itu kan dari Alahan Padang Panjang. Iya, dari Sumatera juga. Iya. Saya juga sama Bung Denny di sini juga, itu dari Sumatera Barat. Orang-orang Padang, rata-rata orang Padang semuanya. Orang Padang tuh. Semacam Muhammad Rum. Ada itu Rum, terus Agus Salim, siapa lagi? Dan masih muda-muda, muda semua. Yang dari Jawa juga ada, dulu ada pahlawan namanya. Siapa tuh? Semaun. Waduh. Orang Jombang. Orang Jombang itu bos. Masih muda, sudah berkeliaran kemana-mana. Tapi anak sekarang usianya berapa kamu? Saya 25. Sudah tahu kemana aja di luar Jawa ini. Saya belum pernah kemana-mana. itu kadang-kadang aneh. Tapi mereka itu sudah kemana-mana. Ketika itu juga nggak ada transportasi yang kayak sekarang mudah naik. Ada kawan nih, aktivis baru nih. Kamu sudah kemana aja? Nggak pernah mana-mana. Wonosalam tahu? Nggak tahu. Wonosalam tidak tahu. Aduh. Iya, aneh kan? Kadang-kadang aneh kan. Memang juga sangat mempengaruhi juga kadang-kadang untuk cara berpikir. Mungkin mereka itu pahlawan-pahlawan kita dulu itu sering mengembara kemana-mana, jadi cara berpikirnya juga luas. Iya, luas. Yang kemarin kita bilang HDI, Human Development Index-nya tinggi. Jumlahnya, Bung, itu enggak sudah kemana-mana. Jumlah manusianya itu, waduh, yang muda, yang hebat itu banyak loh, Bung. R.A. Kartini itu 25 tahun. 25 tahun bernegosiasi dengan Belanda. Iya, untuk berkomunikasi, membangkitkan perempuan, untuk membocorkan informasi di Indonesia kepada ratu di Belanda bahwa ada kejahatan di sini. Itu muda-muda, Bung. 25 tahun itu R.A. Kartini. Di Aceh itu ada Malahayati. Menunggang kuda atau apa ceritanya? Ada Walter Monginsidi, Bung. Itu masih sangat muda. Iya. Dalam foto-fotonya masih muda. Kita Mas Denny, kita nggak bicara pahlawan tua ini. Anak muda zaman dulu. Anak muda zaman 22 tahun itu udah orang paling dicari, udah kemana-mana. Tapi gini, Bung, saya Walter Monginsidi itu kan masih muda. Ya. Saya melihat di buku mana cerita manapun, sejarah manapun, wajahnya kok tetap muda. Ya karena matinya muda. Ya. Muda. Foto itu yang ditampilkan ya. Bung, lo memang sangat muda. Foto terakhir, dia mati terakhir itu kan nggak sampai 25 tahun, Bung. Sampai masih 22 tahun apa gimana. Dia kalau nyari fotonya kok Walter Monginsidi foto di mana-mana muda. Muda. Ya kan masuk pahlawan yang mati muda. Gitu ya. Banyak. Saya pada susah. Soekarno sendiri itu. Soekarno sendiri masih sangat muda jadi presiden 47 tahun enggak? 47 atau berapa? 47. Ya. 47. Wajar 47. Presiden, Bu. Presiden umur 47 di awal-awal membangun Indonesia. Kalau yang kontroversi, kalau yang sekarang mungkin banyak orang kita sebut nggak senang kan DNID, Bung. DNID itu berapa umurnya? Masih muda sekali itu. Jadi ketua partai terbesar nomor 3. 26 usianya kalau usia 26. 26 enggak salah kalau tidak keliru itu. Enggak usah dilihat benar salahnya, tapi kita mau lihat adalah manusia. Spiritnya manusianya. Yang kepahlawanan itu adalah kepemudaan waktu itu. Kalau sekarang ini kan masih bingung kita nih, Bro. Seperti Mbah siapa?
bapaknya Gus Dur, usia berapa itu? Itu sudah nongkrongnya di BPUPKI, Iya. pemenangan kemerdekaan. Sama Mbak Hasim Wahid. Hasim. Wahid Hasim. Namanya kok sama, Bung? Iya, Saya kira masih ada terahnya situ. Oh iya. Sama dengan Cak Nusron, Bro. Nunut gitu. Ini Bung ceritanya itu luar biasa. Mbak Wahab sendiri kan umur berapa dia dikirim ke Mekah itu Mekah ya? untuk bernegosiasi dengan sang raja, sang pangeran itu. Ketika di situ Arab Saudi masih kuat-kuatnya Wahabi ya, mau membongkar makam Nabi. Makam Sedangkan Nabi. artefak yang lain sudah dibongkar semua, tinggal makam Nabi. Wahab Hasbullah ya. Rasulullah itu. Ya iya Haji Wahab Hasbullah. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Itu apa ya? Kadang makanya kembali tadi saya katakan ingin menubruk. Saya kalau bicara pahlawan dulu kesemangatannya itu ingin gemes gitu loh melihat generasi sekarang begitu. Kemana aja kamu? Wonosalam belum tahu. Wonosalam belum tahu. Ada. Kamu sudah pernah ke Wonosalam? Belum. Makanya cara berpikirmu seperti itu. Di sana itu adem. Difraskan dulu di sana. Kalau dibanding Tan Malaka, waduh repot ini ya. Repot. Bung, sebentar Bung, kita tetap tradisi dong. Oh, sapa menyapa teman-teman yang ada di sana. Ya, siapa yang kita sapa dulu nih, Bung? Sapa dulu, kemarin kita kedatangan tamu. Siapa tuh? Mas Rukan. Pahlawan tani hutan. Pahlawan tani hutan. Dia berusaha, saya melihat dia berusaha bagaimana ingin menata tani saja, ingin mengajak kolaborasi sama kita, Bu. Oh iya, iya. Belum Panjang tahu regulasinya gimana, saya berani nanti untuk menata bagaimana. Iya, dia juga berpengalaman di pendampingan, Bu. Oh iya. Temannya mahasiswa dia. Entah dulu dia mahasiswa mana saya tidak tahu. Dia progresif revolusioner, Bu. Progresif revolusioner. Dan ketipu orang bolak-balik. Memang orang progresif itu biasanya begitu, nggak sadar. Sadar, bersemangat nggak tahu nanti kupit dari belakang cudik. Itu biasanya, Bung. Itu ya. Siapa lagi nih, Bung? Kita sapa. Lagi selain Mas Rukan tadi semalam yang sudah menjadi tamu di sini. Siapa lagi ya, Bung ya? Siapa sih, Bung? Apa lagi? Saking banyaknya teman pemirsa juga jadi bingung begitu. Jangan menuduh saya menyapanya harus memilih. Tidak. Cais. Ya. Ismiadi. Ya. Ismiadi. Wonosalam itu. Di mana Galengdowo sekarang? Di Galengdowo. Akar rumput kopi. Ya, saja Cais. Ya. Jangan nakal loh, istrinya masih di Hongkong. Nggak boleh nakal. Bus, Bung. Bus. Kita peringati anak muda ini. Iya, anak muda. Ini harusnya dia punya kemampuan berjalan agak lumayan jauh. Iya. Tapi ini masih harus diperingati terus. Aprianto nama aslinya. Afrianto siapa gitu loh. Tanah Senja ya. Tanah Senja di Sumber Wonosalam. Bus, sehat selalu, Bus. Kapan menikahnya, Bus? Dia selera menikah kalau temannya punya pacar. Busi. Tanah Senja. Mungkin malam ini sedang rame. PPKM malam terakhir. Nanti kedai-kedai kopi, pemilik kopi itu lagi pada menunggu informasi. Oh, di kedai Supi juga recommended sekali untuk ngopi. Oh ini untuk nongkrong-nongkrong di Jombang. Oh gitu ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Walaupun tidak direkomendasikan. Di belakang ada kondolusium. Bisa nongkrong dengan menikmati suasana buritan. Ya. Suasana buritan tentu di belakang. Terus siapa lagi nih, Bu? Oke, Bung. Capi.
ketua kampung adat. Iya. Ketua kampung adat di Segunung. Cabe. Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Kapan kita naik lagi nih? Ya, nanti mampirlah siapkan itu tembakonya. Oke. Orang-orang yang kita sebut ini ya bagian dari beberapa orang kelihatannya di tumpukan banyak orang tuh dia kelihatan muncul gitu ya. Iya. Meskipun ya jauh lah Bung, kita juga jauh dari kepahlawanan muda masa lalu. Iya, begitu. Bung, kira-kira yang paling ingat ungkapan siapa yang membuat Bung semangat, menginspirasi begitu, Bung? Kalau aku tuh ini Bung, merdeka 100% Bung. Merdeka 100%. Merdeka 100%. Tan Malaka. Masih memang sangat menginspirasi. Jadi bahasanya itu ngepok. Bahasanya sangat ngepok, tapi di dalamnya itu ada apa yang bisa yang penting digali, Bung. Dari kalimat itu banyak orang berbeda pendapat. Jadi dari situ bisa digali banyak hal. Kenapa? Ini kalimat sangat ngepop gitu. Sangat ngepop. Persoalannya sampai kekinian loh, Bung. Merdeka 100% itu. Merdeka 100% itu ya. Kan lihat itu sekarang, merdeka 100% itu kan menjelaskan persoalan kekinian tuh kita belum bisa keluar dari kungkungan kolonial, Bung. Ada oligarki, ada peran asing. Iya. Kita punya 4 presiden yang sesungguhnya kelihatannya nih kuat sekali bukan? Bahwa jatuh dan naiknya ini ada kekuatan asing, Bung. Kolonialisme masih belum hilang dari rasa, imperialisme masih belum hilang dari rasa, feodalisme masih mengakar, ditumbukin oligarki. Waduh, buyang kepalanya Bung. Coba dulu, ini feodal apa? Merdeka 100% itu adalah sebuah roadmap gitu, perjalanan yang harus ditandai. Itu luar biasa Bung. Menyusun kemerdekaan dengan sistematis, kemudian membangun budaya baru atau non kompromi dengan imperialisme atau kolonialisme. Itu yang diinginkan Tan Malaka sebetulnya. Jadi ada kalimatnya itu kok ngepop ya, merdeka 100%. Kayak 100%. 1 jam saja atau apa lagunya itu? Satu jam saja Mus Mujiono. Ini ada komen dari Cak Taufik. Oh iya. Saya kan jadi melawan kesian. Bicara kan jadi melawan kesian saja nggak bisa. Aduh, Taufik itu. Nggak kita sapa itu. Iya, jangankan jadi pahlawan. Jadi pahlawan kesian. Jadi pahlawan saja susah. Nyindir kita itu. Nyindir kita. Kita itu kan bukan pabrikan seperti itu. Iyalah, janganlah nyindir diri sendiri aja lah Cak Taufik. Iya. Janganlah itu. Nyindir kita itu jelas itu. Kita kan tidak bisa seperti itu menjadi pahlawan kesiangan. Dan juga tidak bisa jadi underground lah ya. Juga tidak bisa menjadi underground. Apa itu underground? Ya, bisa. Geremet di ngisor. Ini kalau kita analogikan dari imajinasi tangan itu begini di bawah jalannya, terus dibalik ngatong begitu. Biasanya seperti itu. Aduh. Underground itu. Pek. Jangan nyinggung kita lah, Pek. Kita mau wajar-wajar saja ini. Ini kan dendam pribadi yang kemarin ini waktu podcast. Iya. Terus saling menguji kemampuan. Ya repot gak jadi. Akhirnya gak jadi ya. Sing paling pinter aku gue nak nong podcast. Zamannya semakin serius semakin dangkal kita. Ya. Semakin serius kedunguan kita kelihatan. Ya, betul. Makanya kita untuk biar kelihatan tidak dungu ketawa. Tidak ketawa. Ya, kalau kamu siapa tadi belum? Kalau kamu siapa tuh? Kalimat siapa nih yang paling merenyuhkan itu? Apa ya? Kalimat yang paling terenyuh itu.
semuanya menginspirasi. Semuanya Makanya hidup saya gagal. Bingung mau melanjut. Makanya. Jadi mesti kita pikir agak serius. Iya. Orang dengan posisi perbedaan berpikir sangat banyak dan bervariasi. Iya. Nah, Tan Malaka kan menginspirasi. Tidak akan Iya. pernah ketemu di banyak manusia. Salah satunya kita ingin bilang pahlawan-pahlawan muda itu apakah satu ruang pikir? Enggak juga. Nah, justru Merdeka 100% itu nggambarin persoalan yang nggak bisa disederhanakan gitu. Kira-kira kalau mau kritik Tan Malaka begitu juga sebaliknya. Tapi ada yang boleh dikompromikan, ada yang tidak boleh dikompromikan. Juga ada Bung, pahlawan-pahlawan kita dulu, para founding fathers itu juga satu sama lain kontroversi tapi menarik. Bung, kalau dulu berbeda itu menarik. Mereka menariknya itu begini, mereka masih kelihat bahwa diskursusnya itu mencintai tanah air. Iya, tapi sekarang kan ada yang apatis, ada yang lupa. Terus wadipiro. Wadipiro gitu. Sudah diperingatkan oleh produser kita. Iya, Imam. Ya, tapi nanti ini Bung, mesti kita biar ketok pinter. Kira-kira gimana? Ini kita coba yang muda itu kita ulik biografinya Bung, supaya lebih satu orang begitu, satu sosok ya, satu figur supaya lebih meresap hatinya. Saya rasakan Malaka. Kita belajar dulu. Memang begitu ngapa? Mas Denny mengetawain kita. Iya iyalah kita dulu dikit ya. Iya, baca dulu ya. Iya. Enggak malu lah kita baca. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting menginspirasi tadi itu kan, dia usia berapa, sudah kemana saja, berapa bahasa, menjabat apa, itu menandai orang. Karyanya apa saja. Itu dari masa lalu itu 22, 25, 27, 19 tahun. Ada yang dari saya baca itu 17 tahun Bung, pahlawan kita itu. Pahlawan yang sudah 17 tahun. Iya, itu ya. Dinobatkan jadi pahlawan. Matinya 17 tahun. 17 tahun. Menarik. Itu harus, saya sih membayangkan gini. Terus itu kalau dia 17 tahun dulu, orang bilang secara biologi puber, ya mikir pacaran enggak ya? itu. Tapi kalau urusan pacaran itu romantikanya si DNA Edit menarik. Oh iya. Itu tuh Bung. Gitu. Nanti terus-terusan. Iya itu. Kan juga ada natsir ngapain? Soekarno Bung. Soekarno juga ada. Ada Mbah Wahid Hasyim juga Oh, hebat. iya. Semuanya adalah idola-idola kita. Ya. Begitu. Yang menginspirasi kita menjadi negeri ini besar. Gitu. Oke. Terima kasih Bung. Sudah ditekan-tekan oleh produser. Tapi benar untuk sebuah konsep waktu begitu. Oke, selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.